Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Hari ini kita akan belajar sebuah pertanyaan. Apakah dosa Adam berdampak bagi keturunannya? Apakah dosa Adam berdampak pada keturunannya? Dalam beberapa sesi yang lalu kita sudah belajar bahwa setelah Adam jatuh ke dalam dosa, maka Allah memberikan hukuman kepada Adam. Pertanyaan yang sekarang adalah, apakah hukuman itu juga berlaku untuk keturunan Adam? Jawabannya adalah iya. Dosa Adam bukan hanya dosa secara individual, tetapi itu merupakan sebuah dosa yang dimiliki oleh semua keturunan Adam. Karena Adam berdiri sebagai kepala perjanjian. Pada waktu Tuhan memberikan perintah atau larangan kepada Adam, sebetulnya Tuhan melihat Adam bukan hanya sebagai seorang individu, tetapi Allah melihat Adam sebagai sebuah representasi, sebuah perwakilan dari seluruh keturunan Adam di kemudian hari. Nah, ada dua ayat Alkitab yang begitu jelas mengajarkan hal ini. Yang pertama ada di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-12. Roma pasal 5 ayat yang ke-12 mengatakan bahwa maut, dosa masuk ke dalam dunia karena satu orang. Tetapi di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-12, Paulus tidak menyebutkan secara spesifik siapa yang dimaksud dengan satu orang di sana. Dia hanya memberikan gambaran. Dosa, maut masuk karena satu orang, kebenaran diterima karena satu orang. Tapi siapa yang dimaksud satu orang yang membawa maut, satu orang yang membawa kebenaran? Walaupun bagi beberapa orang sudah jelas, yang pertama adalah Adam, yang kedua adalah Kristus. Tetapi di Roma pasal yang ke-5 memang tidak ada keterangan yang sangat spesifik seperti itu. Tetapi keterangan yang sangat spesifik ada di teks yang kedua, yaitu di dalam 1 Korintus 15 ayat 21 dan 22. Karena di dalam 1 Korintus 15 ayat 21 dan 22 dikatakan maut itu masuk karena Adam, dan kebangkitan dari kematian itu masuk karena Yesus Kristus. Sebagaimana orang mengalami persekutuan kematian dengan Adam, maka orang juga mengalami persekutuan yang membangkitkan dengan Kristus. Sehingga di sana kita bisa melihat secara lebih jelas posisi Adam bukan sebagai individu tetapi sebagai perwakilan. Dia adalah kepala dari perjanjian yang lama. Ketika kepala gagal, ketika Adam sebagai pimpinan semua umat manusia ternyata tidak berhasil memenuhi tuntutan Allah, maka yang dianggap bersalah bukan cuma Adam tetapi seluruh keturunannya. Demikian pula ketika Kristus sebagai kepala perjanjian yang baru, dia berhasil memenuhi tuntutan Allah, dia menaati segala kebenaran Allah, maka kebenaran Kristus menjadi bagian dari semua orang. Nah, tapi kali ini kita berfokus bukan kepada Kristus, tapi berfokus kepada Adam. Karena Adam berdosa, maka seluruh keturunannya juga berdosa. Dan Alkitab memberitahu kita, misalnya di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-7, Daud mengatakan, aku diperanakkan di dalam dosa, sejak di dalam kandungan dia berdosa. Walaupun ini bentuknya puisi, tetapi paling tidak itu memberitahu kepada kita sesuatu yang penting. Di dalam Mazmur 58 ayat yang keempat dikatakan bahwa orang fasik itu sudah menyimpang dari sejak lahirnya. Atau mungkin saudara pernah membaca di Kejadian 8 ayat 21 ketika dikatakan di sana bahwa Tuhan berjanji tidak akan memusnahkan bumi dengan air bah lagi, walaupun manusia itu kecenderungan hatinya selalu pada kejahatan sejak kecil. Ada kata sejak kecil di sana. Karena Adam berdosa, maka semua keturunannya itu juga dianggap berdosa oleh Allah. Karena Adam kepala perjanjian. Nah, bagaimana semua orang bisa berdosa di dalam Adam? Semua berdosa di dalam Adam secara lahiriah karena Adam sebagai kepala
bukan hanya kepala perjanjian, tetapi dia juga sebagai cikal bakal seluruh umat manusia. Sehingga semua manusia adalah keturunan Adam dan pada saat yang sama diwakili oleh Adam. Melalui kelahiran alamiah, maka semua orang sudah berdosa di dalam Adam. Di dalam Kristus, semua orang mendapatkan kebenaran, tapi tentu saja tidak secara lahiriah karena Kristus tidak berumah tangga, tidak memiliki istri, tidak memiliki keturunan. Tetapi semua orang dibenarkan di dalam Kristus melalui iman. Jadi di sini kita bisa melihat Adam dikontraskan dengan Kristus. Semua orang di dalam persekutuan dengan Adam mengalami keberdosaan dan maut. Semua orang percaya di dalam Kristus mengalami persekutuan yang membawa kepada kebangkitan, yang memberikan kebenaran. Jadi apakah dampak dosa Adam bagi umatnya, bagi keturunannya? Apakah ada dampaknya? Jawabannya adalah jelas sekali. Ada dampaknya. Kita semua berdosa karena Adam yang mewakili kita telah gagal di dalam perjanjian yang Allah buat dengan dia. Sehingga Adam berdosa, kita pun berdosa. Tapi sekali lagi kita bersyukur, itu bukan bab terakhir di dalam kitab Allah. Ketika Adam gagal sebagai kepala perjanjian yang lama, maka Allah tidak langsung menutup buku itu. Allah melanjutkan dengan bab selanjutnya, yaitu Yesus Kristus sebagai kepala perjanjian yang baru, yang memberikan kita kebenaran, yang menjanjikan kepada kita kebangkitan dari kematian. Dan itulah sukacita kita. Semua orang yang sudah di dalam Kristus, semua orang bisa melihat keberdosaannya di dalam Adam dan mengakuinya di hadapan Tuhan. Tapi pada saat yang sama semua orang di dalam Kristus bisa mensyukurinya. Karena di dalam Kristus kita memperoleh kebenaran, kita memperoleh jaminan kehidupan kekal, kebangkitan dari kematian. Kiranya berita ini menghibur kita dan menguatkan kita. Tuhan memberkati.